Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel TV Nusantara. Gimana nih teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dari Allah SWT, ya. Dan di video kali ini kita ada kesempatan untuk melihat, ya, dimana pengacara Roy Suryo CS ini sudah mulai sadar bahwa ijazah Pak Jokowi ini memang asli. Ya, dia mengatakan bahwa salah satu bukti untuk diri itu adalah ijazah aslinya, sedangkan mereka selama ini tidak menemukan ijazah asli dan belum pernah melihat, tapi mereka sudah bisa menyatakan bahwa itu palsu. Nah, ini mereka sudah sadar, teman-teman, ya. Bahkan dia malah memberikan Babang Tri untuk diberikan hukuman, ya, seumur hidup. Ini karena apa? Babang Tri yang sudah membuka paling awal, teman-teman. Saat ini ngoceh-ngoceh lagi, ya kan? Dan lagi-lagi Rismond ini kemarin mendatangi gedung kementerian dan akhirnya memang dihadang oleh security dan akhirnya tidak bisa masuk dan akhirnya suruh pulang. Aduh, kasihan banget di Rismond ini, ya. Penjara sudah dekat, masih aja mencari-cari bukti. Harusnya mereka kalau udah mau nuduh itu harusnya sudah ada bukti, ya kan? Ini sudah akan menjadi tersangka baru cari bukti. Wah, parah, ya kan? Dan gimana nasibnya Roy Suryo dan Tifa? Saat ini sudah pecah belah mereka, sudah tidak sama-sama lagi, dan kita akan lihat video berikut. Guys, ini ada kabar yang sangat kocak, guys. Apa ini? Kocak lagi. Mengenai apa? Ya, mengenai para kadrun ya, guys, ya. Bona, Tua, dan Tompel mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan resmi lulusan UGM. Lah, harusnya memang dari awal ya. Aduh. Masalah, ini gimana ya, guys, ya? Penjara sudah dekat kok, sekarang malahan ya, guys, berbalik arah. Nah, kan kocak ya, guys. Telat ya, telat. Aduh, gimana sih? Orang nggak parah jelas. Terlebih malah disuruh Bapak polisi memvonis Bambang Tri. Dia kepriwe. pengacara koplak ya, guys. Saling membunuh sekarang. Ya gak beres, ya. Dan di sini ada juga si Doraemon, ya, guys, ya, yang pergi ke Kementerian Pendidikan, guys, di Jorna, terus juga malah diusir. Kasian banget, ya. Sudah jelas ya, guys, ya, makin banyak orang yang paham apa dan niat tujuan mereka menyerang Pak Jokowi. Tidak lain tidak bukan, yaitu karena ingin memperkeruh keadaan dan juga memecah belah bangsa, ya, guys. Oh, selama ini kan itu yang dia... Lagi dan lagi Pak Jokowi menang lagi, ya, guys. Ini paling kocak ya, guys, ya. Paling benar-benar kocak ya, guys, ya. Tompel ya, guys, ya. Bisa-bisanya malah menyalahkan si Roy Panci dan kawan-kawan. Ya, secara tidak langsung sama saja seperti itu, guys. Kenapa? Karena si Roy Panci bilang 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Sedangkan Tompel sekarang berbalik arah. Oh, aduh, ada apa ini, perang sendiri dia. Pengacara ganteng sukses lagi, guys, ya. Sebentar lagi pengacara ganteng bakalan sukses memenjarakan para kliennya. Oh, biar kan semua, ya. Dan juga ada berita yang luar biasa ya, guys, ya. Di sini ada seorang ibu yang mempertanyakan kejantanan seorang Roy Panci. Aduh. Ojo itu. Aduh, Bu, jangan bilang kayak gitu lah, bahaya ya, guys, ya, bahaya, guys. Tenang Bu, tenang. Nah, Drun, udah, sekarang tinggal beberapa hari lagi ya, guys, ya. Dengar-dengar bulan Oktober ya, guys, ya. Dengar-dengar bulan Oktober itu adalah bulan terakhir itu. Tapi kalau bisa ya secepatnya mungkin ya, guys, ya. Karena apa? Mereka benar-benar ini, aduh, jangan rubesnya ya, guys. Jadi bikin kita gaduh terus sama di media sosial. Setuju kan?
kalau mereka harus segera dipenjara. Tulis di kolom komentar. Yang setuju komen dong, gimana sih? Tulis komentar teman-teman yang setuju. Ayo, Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Ada satu hal yang tidak pernah saya lupa. Wah. Ketika masa-masa saya masih akrab dengan Pak Jokowi. Oh, so akrab lagi. Waktu itu saya mau berangkat umroh. Dan saya mendapat telepon dari Pak Jokowi. Wah, siapa lu? Pak Jasa, tolong doakan saya saat nanti berada di Tanah Suci. Oh baik Pak. Ya, dengan senang hati. Saya akan penuhi Siapa ini? permintaan Pak Jokowi. Pendek kata, saya tiba di Tanah Suci dan siap melaksanakan ibadah umroh. Setibanya saya di hadapan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah mustajab, langsung saya angkat tangan sebagai tanda persiapan untuk berdoa. Ya. Tapi tiba-tiba suara menggelegar di atas Ka'bah yang mengatakan, "Hei Rajasa, jangan ikut-ikutan. Jokowi urusan aku." Malaikat terkejut ketika melihat ke atas. Ternyata Jibril yang marah. Gila, salah aku Jokowi sampai seperti itu. Doakan aja tidak boleh. Gila. Umrohnya juga selesai, mau fitnah lagi. Aduh, anak abah makin gemblung ya guys. Gemblung banget, otaknya nggak tahu. Aduh, malaikat anak abah itu diperintah oleh malaikat Jibril guys. Ngeri ya? Kan luar biasa ya guys. Mainnya malaikat loh ya. Aduh, jangan maklum ya guys ya. Nah, pendukungnya Imam Mahdi KW ya guys. Aduh, ini siapa lagi nih? Aduh. Kok persis siapa ya? Itu. Jadi asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan batu primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebelum jadi presiden, ya kan, diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Nah, pasti ada. Itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Iyalah. Aslinya. Asli. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya. Asli itu cuma satu di dunia. Sadar di dia. kubu yang punya. UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang kita legalisir. Nah, jadi Jokowi. UGM berarti UGM bisa bersoal benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Sadar Jadi kalau UGM berarti UGM bisa bersoal benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Kayak kepriwege guys, kepriwege judulnya guys. Atau juga dia sadar sebenarnya, tahu itu asli. Bola tua ya guys. Bilang apa tadi guys ya? UGM juga sama seperti ini karena ijazah yang asli dipegang oleh yang punya. Lah yang punya Pak Jokowi ya sama Pak Jokowi. Iya, yang bawa dia lah. Dan mengakuinya ya guys ya. Terus lagi guys di situ bilang berarti jika ini sama dengan yang ada di rumah ataupun yang aslinya, berarti jelas Pak Jokowi alumni UGM. Jawabannya iya. Pokoknya mumet. Aduh, pokoknya digebukin yang panci. Orang mumet semua ya, orang mumet. Muter-muter ya. Aduh. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Kalau melihat saja tidak pernah. Kedengar. Bambang Tri 100 tahun nggak apa-apa, ada masalah saya. Mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah. Tapi dengan kiasan. Aduh, gue kepriwege. Tenang ya guys. Terus kan tuh
Tompel saja udah bilang guys, tidak bisa menyebut bahwa ijazah itu palsu jika tidak memegang yang aslinya. Berarti ucapan Tompel itu menyerang Roy Panci. Ya memang sebenarnya paham mereka. Aduh, gimana sih? Sebenarnya paham kalau itu asli. Terlebih malah disuruh Bapak polisi memvonis Bambang Tri. Dia kepriwe. pengacara koplak ya guys. Penjarain semua itu. Enggak, yang saya tanyakan berkaitan dengan masalah laporan. Kalau saudara sudah puas dengan jawaban itu, saya akan hentikan. Loh, Kan yang saya tanyakan, merendahkan seperti apa yang dimaksudkan. Makanya yang merendahkan itu karena disebut ijazahnya Sedangkan palsu. yang dilaporkan itu berkaitan dengan undang-undang IT. Ya itulah kemudian kenapa Itu masih diselundupkan, ada undang-undang saudara ITE. maksud. Pasal 32 Itu yang nggak itulah yang benar. kemudian pasal Gini, karet sebentar, yang saya- motifnya adalah untuk menahan. Saya tenang, Bu. jelasin dulu ya. Tenang, Majid, tenang. Saudara sedang bertanya atau menjelaskan? Enggak, saya mau Kalau menjelaskan saya tidak butuh penjelasan saudara. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Aduh, ini penting. Pel. Jelasin Aduh, itu pinter lagi. mukanya tenang, Pel. Mukanya tenang. Tenang, Pel, tenang. Gak usah panik gitu ngomongnya. Pel, wih. Asia ngelihat di sebelah Tenang, Asia. Pel. Tenang. Itu kalau Anda cemberut kayak gitu, itu tompelnya itu. Miring lah. dalam kaitan untuk menjelaskan apa sih rangkaian dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Roy Suryo. Karena ada persoalan masa penelitian langsung menuduh ini palsu dan lain sebagainya. Yang namanya penelitian itu adalah sebuah kajian-kajian hukum yang harusnya diterapkan dalam konteks bagaimana melihat persoalan-persoalan yang sangat substansi. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak, dibawa-bawa ke media dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini apa sih yang dimaksudkan? Ya tentunya itu kan berkaitan dengan masalah pelanggaran IT. Betul itu. Tahu nggak, Pel? Sangat betul itu ya, pelanggaran IT. Tapi lagi-lagi ya guys, Lagi-lagi dong gemblung ya. kita Paham. lihat mukanya Tompel, aduh Jan. Pel, aduh Jong, cemungut dong Pel, cemungut. Udah panik ya, kayak dia kelar semua itu. Kasihan dong itu si para panci ya guys ya. Kalau pengacaranya saja sudah mukanya kusut, lesu, tidak percaya diri ya guys ya. Ya gimana nanti itu para panci ya guys ya, para kadrun ya guys. Kelar ya oleh ya. Kami rakyat datang baik-baik. Rakyat. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Waduh. Nih, Gedung ini milik rakyat. Betul, milik rakyat ya guys ya. Gedung Mendikdasmen itu adalah sah milik rakyat. Tapi ingat, rakyat sing waras ya guys. Bukan rakyat HTI ya guys. Cocok orang rusuh. Ya. Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi itu untuk anak bapak, Waduh. cucu bapak berikutnya yang Pahlawan. satpam ini semua. Jangan bilang anak lah, kasihan panci ya guys. Bikin deh. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Kawus gue. Pulang. Bagaimana menjalankan perintah dari pimpinan pusat. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikdasmen ini untuk menerima kami, menjawab setidak-tidaknya Nggak dengan berani. cara manusiawi. Ya malas Berarti aja. udah manusia ya Memangnya guys. gedung ini milik kalian? Iya. Halo pejabat-pejabat yang ada di dalam ini, jangan harapkan kami diam hari ini terus kami pulang. Besok kami datang lagi, minggu depan kami datang lagi, dan Ngapain? kami akan datangi DPR, Sekretaris Negara, dan semuanya. Pak Abdul Muti mana ini Pak? Jawabannya sudah 2 minggu. Apa ya? Nangis. Kawus. Mana jawabannya Pak Abdul Muti? Jangan bilang kami menyesatkan, jangan bilang kami penyesatan. Memang iya. Bapak termul atau enggak sih? Pak Abdul Muti termul enggak? Pokoknya kalau nggak pendapat, Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya,
sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Pasti selalu begitu. Wah juga Doraemon. Pusing aku malah kayak gitu ya. Doraemon ya guys ya. Tuh kan, apapun yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya lagi dan lagi yang disalahkan Pak Jokowi ya guys. Dibilang anak termul ya. Aduh, tenang Mon, tenang ya, tenang. Masyarakat dan juga pemerintah sudah paham apa niat Anda semua. Jadi mau kalian ke sana ke situ kayak gitu ya tetap sama saja ya guys ya. Di Jorna ya guys. Kaus ya guys. Ya, kaus lah guys, kaus lah. Kaus. Enak. Datang kamu, kalau kamu laki-laki kamu jantan, Saya bicara baik. buktikan kalau kamu jantan. Tifa, saya tidak pernah Termul cewek ini mulutnya jelek banget ini. Ya Allah. Suruh kesini, suruh datang kalau berani. Jangan ngumpet Sylvester. Nanti saatnya dia mau bicara. Saatnya datang. Mana? Datang kamu, kalau kamu laki-laki kamu jantan, Sylvester. Saya Datang kesini. bicara. jangan. Sorry. Kasihan Roy. Kalau kamu jantan. Benar. Tifa, Iya. Anda Ini tidak pernah termul cewek ini mulutnya jelek banget ini. Jelek banget. Hewan mul, gerakan wanita termul. Benar sekali ya guys ya. Alah. Benar. Buktikan kejantanan Panci guys. Harus itu. Jendel aja piana. Kalau ciri khas laki-laki ya guys ya harus berani dong ditunjukkan ya guys ya. Itu Anda itu laki-laki atau perempuan ya guys. Panggilnya Mas Roy apa Mbak Roy sing genah ya biar mendapat keturunan. Iya, yang namanya keturunan itu adalah takdir ya guys ya. Tapi itu bisa saja terjadi karena ya tingkah lakunya sendiri guys, karma ya guys. Tenang. Ini ya si Aiman ini jadi host nggak ada netralnya. Kok nggak bisa kok tertibkan itu narasumbermu? Kalau berdebat jangan saling merendahkan orang. Benar. Itu lagi nggak pernah loh kok tegur si Roy, si Tifa sama si Rismon. Gerombolannya ya guys. Orang itu dengan termul. Apa bedanya kau sama host Sentana TV? Kalau kayak gitu cara pembawaan acaramu. Mami ya. Nggak ada bedanya, Aiman. Lebih bagus kau gabung aja lah sekalian sama si Roy Panci CS itu. Sudah gabung. Siapa tahu tuh jasamu tuh dibutuhkan tuh. Mereka kan membuat buku, entah buku keberapa, buku ke-3, ke-4. Nggak ada loh kau netralnya sama sekali jadi pembawa acara. Iya. Kau lihat itu si Roy Suryo motong-motong orang bicara, kau diam kan? Tapi ketika yang pendukung Pak Jokowi menyela si Roy Suryo bicara, kau cegah. Kayak mana kau ini, Aiman? Setuju, Pak. Si Roy Suryo bawa wayang, memecah konsentrasi orang. Nggak pernah kau tegur sama sekali. Nah. Kemarin itu dia bawa wayang itu, wayang perempuan yang buah dadanya besar itu seharusnya kau tegur. Itu kan udah pornografi. Betul. Dia bisa bilang pendukung Pak Jokowi itu mau melakukan aksi pornografi pakai BH dan celana dalam. Nah dia bawa wayang yang nggak sopan, nggak ada moral sama sekali. Kenapa kau biarkan? Aku ya emosi kali kau lihat acara ada si Tifa, si Roy sama si Rismon. Nonton lagi udah. Mau muntah aku. Aduh Pak Jokowi, maaf banget Pak Jokowi ya. Aku nggak bisa Pak, sabar Bapak Pak. Nggak bisa Pak. Emosi dia bawaan aku kalau lihat itu boret-boret itu lagi ada di TV. Iya. Naik asam lambungku Pak. Apalagi nengok si Tifa itu manipulatifnya setengah mati. Padahal jelas-jelas loh dia memfitnah ibunya Pak Jokowi di depan makamnya. Tapi dengan mulut lamisnya itu dia malah bilang kami berziarah. Emang termul-termul pernah ke sana? Kata si Roy Suryo. Udah jelas mereka menghina, melecehkan, tertawa, bercanda di depan makam orang. Gak ada sopan sama sekali. Maaf Pak Jokowi. Dengerin tuh. Terbuat dari apa Pak hati Bapak Pak?
Luar biasa. Berarti bukan hanya saya saja ya guys ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi orang yang paling sabar setelah Nabi Muhammad ya guys ya. Ini sekali lagi fakta ya guys ya. Orang biasa tapi ya guys ya yang namanya kesabarannya luar biasa ini ya. Pantas saja Pak Jokowi dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa, dan itu fakta ya guys ya. Dari pengaruh politik Jokowi gitu. Tidak ada seorang presiden pun di dalam sejarah Indonesia kita lihat sekuat itu. Orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck. Seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lame duck atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. He really stayed on. Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan kalimat fakta. Cukup dengan kerlingan mata. Surya Paloh itu paling takut sama itu pasti itu. Gak usah dia sembunyi-sembunyi. Dia takut. Dia lagi mencari jalan bagaimana exit. Siapa yang berani? Siapa sih yang berani Pak Jokowi? Nggak ada yang berani. Meluhut aja nggak berani. Kelas ya guys ya. Pak Jokowi. Saya emang senang jadi pemimpin boneka, tapi bonekanya rakyat. Bonekanya rakyat. Aduh. Mantap Pak Jokowi ya guys. Sekali lagi, mau kalian jelek-jelekin Pak Jokowi sampai mencret sekalipun, pecinta Pak Jokowi tidak akan bergeming sedikit pun ya guys ya. Karena kami tahu hati seorang Pak Jokowi yang benar-benar tulus, bersih untuk membangun bangsa ini. Selagi ada keturunan dari Bapak Jokowi ya guys ya, ataupun orang pilihan Pak Jokowi, maka disitulah rakyat Indonesia khususnya yang punya channel ini guys, Blacker Majenang, akan terus mendukung Bapak Jokowi dan juga pilihan Pak Jokowi. Suka tidak suka, Pak Jokowi lah orang yang benar-benar pemberani. Bukan dari orang kaya ataupun orang ternama, akan tetapi walaupun dari kalangan bawah, Pak Jokowi luar biasa. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi kita sudah simak video beberapa informasi bahwa memang ya mereka seperti itu, pencak-atir, dan saat ini masih ngotot juga, masih framing-framing mencari bukti-bukti, dan hasilnya strong ya. Mungkin mereka sudah pusing ya, udah buntu ya, akhirnya kembali lagi lalu menyalahkan lagi ya. Dan bagi orang yang nggak pro dengan mereka dibilang termul. Oke, sebagai termul semuanya tulis di kolom komentar, hidup termul ya. Kita kawal sampai mereka masuk penjara di bulan ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nyimak video ini sampai selesai, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Terima kasih, ketemu di video berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.